Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Perkenalkan, saya Dede Suprayitno, dosen tetap pada program studi S1 Kajian Film, Televisi, dan Media, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta. Video ini merupakan bagian dari pernyataan diri dalam Unjuk Kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT untuk sertifikasi dosen tahun 2026 khususnya dalam aspek pengajaran. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan secara singkat mengenai mata kuliah jurnalisme multimedia yang saya ampu. Mata kuliah jurnalisme multimedia dengan kode FTM 124407 membekali mahasiswa dengan pengetahuan dan keterampilan memproduksi karya jurnalistik yang memadukan teks, foto, audio, video, grafis, dan platform digital. Adapun capaian pembelajaran lulusan yang melekat pada mata kuliah ini, yang pertama, mahasiswa mampu mendemonstrasikan penguasaan konsep dan teori dalam kajian film, televisi, dan media. Yang kedua, mahasiswa menerapkan pemikiran kritis, estetis, dan beretika dalam pengembangan kompetensi di bidang kajian film, televisi, dan media. Dan yang ketiga, mahasiswa mampu menciptakan karya jurnalistik melalui berbagai platform multimedia sesuai standar kerja industri. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah yang pertama, mahasiswa mampu mengevaluasi kelayakan berita, kualitas narasi lintas platform, penggunaan elemen audiovisual, serta penerapan prinsip etika dan elemen jurnalisme dalam praktik jurnalisme multimedia. Lalu, CPMK yang kedua, yakni mahasiswa mampu menghasilkan karya jurnalisme multimedia yang terintegrasi seperti teks, foto, video, audio, dan grafis. Produksi karya tersebut dilakukan dengan berbasis riset dan verifikasi, serta dipublikasikan sesuai karakter platform dan kebutuhan audiens. Mata kuliah 3 SKS ini dirancang dengan pendekatan project-based learning yang menekankan pada pembelajaran berbasis proyek, di mana pada akhir perkuliahan, mahasiswa diharapkan mampu menghasilkan produk jurnalistik multimedia yang informatif, akurat, dan relevan dengan kebutuhan audiens kontemporer. Mata kuliah ini memiliki beberapa topik, diantaranya yang pertama, pengantar jurnalisme multimedia, kolaborasi dan spasialisasi, perencanaan multimedia, navigasi dan interaktivitas dalam jurnalisme multimedia, nilai berita dan sumber berita, jenis berita jurnalistik, dan pada pertemuan ke-8 akan diisi dengan ujian tengah semester. Pada pertemuan ke-9, membahas perancangan konsep liputan multimedia, lalu penulisan teks berita, video dan audio podcast, kemudian visual storytelling berupa foto jurnalistik dan grafis, visual storytelling untuk video jurnalisme dan audio, lalu strategi publikasi dan distribusi konten, etika jurnalisme seperti kode etik, undang-undang pers, dan elemen jurnalisme. Lalu pada pertemuan ke-15, mahasiswa akan melakukan presentasi proyek. Dan pada pertemuan terakhir adalah menyerahkan laporan proyek jurnalisme multimedia. Dan untuk mengetahui lebih lanjut mengenai salah satu materi mata kuliah, berikut ini adalah cuplikan pembelajaran di kelas pada mata kuliah jurnalisme multimedia program studi S1 Kajian Film, Televisi, dan Media. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Salam sejahtera buat kita semua. Alhamdulillah, kita ketemu lagi di pertemuan perkuliahan mata kuliah jurnalisme multimedia. Kita saat ini sudah memasuki pertemuan ke-11 ya, teman-teman ya. Oke, di sini sudah ada Arya, Arkan, BK, Rasen, Danis, Sahnas, dan juga Vicky, Victoria. Oke. Mungkin sambil menunggu teman-teman yang lain join ya, saya akan coba memulai share screen ya, atau sedikit berdialog dengan teman-teman. Ada yang tahu nggak sebenarnya apa sih inti utama dari jurnalistik ya? Nah, mungkin saya akan coba tanya satu ya.
BK mungkin apa yang kamu tahu tentang jurnalistik? Jurnalistik itu bidang di mana kita memberitakan soal suatu peristiwa atau fenomena kepada publik, Mas. Ya, memberitakan gitu ya. Jadi ada pesan yang dibawa di situ ya. Oke, mungkin saya juga akan minta pendapatnya dari Arkan deh, Arkan. Kalau multimedia itu gimana pemahaman kamu sejauh ini tentang multimedia? Ya, kan Arkan, mungkin apa yang kamu tahu tentang multimedia? Baik Mas, untuk multimedia sendiri secara definitif saya memang belum tahu sejauh itu ya Mas ya. Uh, Oke, Mungkin pemahaman saya multimedia tuh lebih ke berbagai media seperti itu Mas. banyak media gitu ya. Karena Ya. multi ini berdefinisi banyak, kemudian media adalah platform atau media gitu yang digunakan. Baik, hari ini kita akan memaparkan lebih jauh kelanjutan materi dari topik perkuliahan ini yang membahas tentang storytelling visual dan infografis. Nah, ngomong-ngomong, materi saya sudah masuk atau belum di layar masing-masing? Oke, Masuk, Mas. masuk ya. Oke, kita bisa lanjutkan. Oke, jadi dalam jurnalisme multimedia ini storytelling menjadi kunci utamanya ya, teman-teman ya. Jadi kalau dulu orang menggunakan satu platform, entah itu platform cetak yang secara konvensional ini sudah lebih dulu ada, kemudian sekarang digital yang terintegrasi ke banyak platform dan bukan hanya teks tapi juga visual, bahkan infografis ini juga masuk dalam platform jurnalisme multimedia. Nah, apa sih kunci utama dari jurnalisme multimedia? Di antaranya adalah penyampaian cerita yang linier gitu ya dari berbagai platform yang digunakan, entah itu teks, infografis, foto, video dan lain sebagainya. Nah, di pertemuan ke-11 ini saya mengingatkan kembali tentang CPMK atau capaian pembelajaran mata kuliah. Yang pertama, mahasiswa diharapkan mampu menghasilkan foto jurnalistik yang informatif dan kontekstual. Kemudian, mahasiswa juga mampu membuat grafis sederhana yang mendukung berita. Oleh karena itu, topik yang akan kita bahas pada pertemuan kita kali ini berkaitan dengan foto sebagai narasi, baik itu single dan foto sequence. Kemudian komposisi dan framing dalam konteks jurnalistik ini berkaitan dengan infografis, kemudian caption, informatif dan kontekstual, serta dasar visualisasi data dan gambar. Ini adalah referensi yang akan saya gunakan khususnya untuk topik pada pertemuan ke-11 gitu ya. Teman-teman bisa baca di sini sudah juga disampaikan saat pertemuan awal ketika RPS atau rencana pembelajaran semester disampaikan. Saya harap teman-teman juga sudah mendownload dan membaca buku ini ya, baik itu secara sekilas atau skimming. Nah, oke, ini pekan lalu kita membahas tentang berita teks, gitu ya. Nah, berita teks atau berita tulis yang muncul gitu ya sebagai salah satu platform sebagai penyampai berita. Apa sih yang teman-teman tahu tentang berita teks? Mungkin Arya mungkin? Baik Mas, izin menjawab Mas. Sebelumnya mungkin kalau dalam hal berita teks itu laporan tertulis yang bagaimana kita biasanya menulis isinya itu informasi mengenai suatu peristiwa ataupun kejadian yang kalau ngomongin berita pasti harus faktual dan aktual gitu Mas, dan terpercaya pastinya bagi masyarakat Mas. Baik, artinya berita tertulis yang mempertimbangkan nilai berita ya. Tadi ada faktual, terkini, dan lain-lain itu adalah kalau dirangkum menjadi nilai berita. Baik, nah itu semua masih berkaitan gitu ya dengan topik kita hari ini bahwa infografis ataupun foto yang kita gunakan dalam materi jurnalisme multimedia ini harus juga memiliki nilai berita gitu ya. Oke. Nah, ini adalah gambaran sederhana mengenai
infografis, bahwa di dalam infografis itu terdapat yang pertama informasi itu sendiri, kemudian yang kedua ini berkaitan dengan grafik gitu ya. Kemudian yang ketiga adalah naratif atau storytelling atau cerita yang dibangun dalam infografis itu. Jadi irisannya adalah dia merepresentasikan visual yang menyederhanakan fenomena yang kompleks secara efisien. Ya, mungkin teman-teman sekarang lebih mudah memahami isu yang kompleks di pemberitaan dari infografis gitu ya, dibandingkan dengan membaca narasi teks itu sendiri. Karena ketika teman-teman menggunakan infografis, itu akan tergambar secara imajinasi gitu ya. Baik yang jenisnya adalah timeline misalnya, kemudian alur atau penjelasan detail berupa pointers. Nah, ini adalah irisan dari ketiga hal tersebut. Oke, kemudian dalam sekarang jurnalistik eranya bukan lagi hanya melalui platform website ya, tapi juga menggunakan device dari smartphone. Nah, ini pun akhirnya anatomi atau susunannya gitu ya, yang muncul di pemberitaan kali ini juga berubah gitu ya. Kalau dulu koran itu ada headline, ada halaman depan, kemudian kalau di website itu ada berita dengan klik terbanyak. Nah, sekarang lebih bervariasi lagi di ditampilkannya ya. Jadi bukan hanya teks saja tapi juga ada infografis. Dia menyampaikan komunikasi yang berbasis visual gitu ya, baik ikon, grafis, tata letak ataupun foto misalnya sebagai medium utamanya. Kemudian ringkas dan padat, ada seleksi kata di sana gitu ya, seleksi data juga. Kemudian juga memiliki narasi. Nah, ini yang berkaitan dengan teks. Kemudian supaya suatu informasi itu bunyi dalam tanda kutip ya, atau memiliki nilai, maka punya data. Dia berbasis data. Faktanya dapat diverifikasi dengan mengutamakan akurasi tetap ya. Nah, yang kelima ini menarik secara estetis. Sekarang desain ini menjadi salah satu yang juga dipertimbangkan sebagai skill yang harus dimiliki oleh praktisi media gitu ya. Karena kalau dia punya kemampuan desain yang bagus, dia bisa membuat infografik yang menarik dan ini menjadi nilai tambah bagi praktisi tersebut. Nah, selain itu, kenapa infografis ini diperlukan gitu ya? Kenapa infografis ini diperlukan? Karena memang sekarang banyak yang bilang sudah terjadi banjir informasi gitu ya, bahwa orang-orang yang dapat mengakses internet itu memiliki informasi yang kompleks gitu ya. Datanya banyak, bahkan kadang kita nggak sanggup mengikuti perkembangan informasi yang ada, sehingga kita belum tentu memahami suatu persoalan itu dengan baik. Nah, dengan adanya sebuah infografis, maka itu adalah proses meringkas. Dengan adanya foto, itu juga akan memudahkan kita memahami suatu konteks tertentu. Jadi, informasi yang kompleks itu diproses, dirapikan, gitu ya, supaya lebih mudah dipahami, sehingga mempercepat pemahaman pembaca, meningkatkan daya tarik berita, dan juga ada engagement atau adanya keterlibatan ya yang tinggi dari para pengguna atau pembaca berita. Nah, kemudian di sini ya eh, apa saja isi atau taksonomi infografis gitu ya dari untuk kalau kita kaitkan dengan tujuan jurnalistik, misalnya berangkat dari pertanyaan 5W 1H gitu ya. Ada apa, kemudian berapa banyak, kemudian bagaimana statistiknya, ini adalah membedah angka. Kemudian kalau bicara infografis dalam bentuk kronologis, proses ataupun hierarki, ini bisa untuk menjawab pertanyaan kapan dan bagaimana, seperti itu. Nah, kemudian kalau pertanyaannya di mana dan yang mana, ini bisa bicara terkait dengan infografis yang berjenis geografis dan perbandingan ya. Ini untuk memberikan konteks ruang.
Nah, kemudian kalau pertanyaannya apa maknanya, bisa itu disampaikan dalam bentuk infografis informasional dan juga foto gitu ya. Ini untuk mengedukasi dan juga meningkatkan emosi penonton atau pembacanya. Karena kata orang foto itu memiliki 1.000 makna gitu ya. Kalau orang melihat foto akan lebih menangkap emosinya daripada sekedar tulisannya. Dan kemudian di era sekarang kita bahkan bisa membuat grafis yang bersifat animasi atau interaktif. Dan ini akan menjadi nilai tambah lagi gitu ya bagi perkembangan infografis yang dulu hanya 2 dimensi bahkan sekarang bisa bergerak gitu ya. Atau bahkan bisa imersif, dia bisa muncul seperti itu. Oke. Nah, ini yang pertama ya. Jadi infografis ini untuk membedah angka dan juga fakta, misalnya dalam bentuk statistical infografik, ada grafik batang, line chart, dan macam-macam ya, ada pie chart. Ini untuk menyederhanakan data-data yang besar, kemudian memperlihatkan tren seperti inflasi, elektabilitas, target penjualan, kerugian, semacam itu. Kemudian infografis dalam bentuk daftar, ini list infografik, menyederhanakan informasi yang massal untuk audiens digital. Misalnya 10 fakta mengenai AI, kemudian visual utamanya ini berbasis penomoran atau numbering. Nah, kemudian ada juga infografik yang bentuknya itu untuk memetakan waktu, proses, dan juga struktur gitu ya. Misalnya timeline, kita seringkali kesulitan memahami kronologis kalau dijelaskan secara kata-kata gitu ya. Tapi kalau itu dijelaskan secara kronologi dalam bentuk gambar, kita akan lebih mudah memahaminya. Misalnya infografik tentang kronologi penangkapan seorang koruptor gitu ya. Gimana detik-detik awalnya, kemudian penyelidikannya sampai penangkapan dan pemutusan hukumannya. Nah, itu akan lebih mudah dipahami dalam infografik tersebut. Ini tujuannya untuk memperjelas urutan kejadian dan sebab akibat, seperti kronologi konflik, penyebaran pandemi, dan lain-lain. Kemudian yang terkait dengan proses atau alur langkah, kemudian juga ada hierarkial atau tingkatan. Ini menjelaskan struktur prioritas gitu ya, atau organisasi. Contohnya misalnya struktur pemerintahan, level bencana, kemudian cakupan populasi, itu juga bisa. Nah, kemudian dalam hal yang lain, misalnya kita juga bisa menemukan infografik dalam bentuk geografik. Misalnya menjelaskan peta konteks, misalnya perang gitu ya, antara Rusia dan Ukraina. Bagaimana pergerakan militer gitu ya, menuju perbatasan itu disampaikan dalam infografik misalnya. Ini adalah contoh yang bisa digunakan dalam infografis. Kemudian comparison atau perbandingan. Ini juga bisa digunakan dalam infografik. Misalnya, membandingkan kandidat A dengan kandidat B, tokoh politik fosil dan terbarukan, energi fosil dan energi terbarukan. Ini juga bisa menggunakan infografik. Nah, kemudian selain itu ada juga informational grafik ya, misalnya memadukan teks dan icon. Ini untuk meringkas gitu ya, memberikan gambaran secara ringkas ya tentang informasi yang disampaikan. Juga ada foto infografik ya, foto yang dilengkapi dengan infografis. Nah, ini selain fotonya punya kekuatan emosional yang dapat dimunculkan, adanya grafik dalam foto tersebut membuat informasi foto infografik menjadi lebih kuat gitu ya. Misalnya ini ada simulasi, misalnya foto bencana seperti itu. Kemudian ada berapa kerusakan struktur yang terjadi, berapa jumlah pengungsi yang pergi gitu ya dari wilayah terdampak. Nah, ini akan menjadi lebih kuat lagi. Nah, kehadiran infografik hari ini, terutama di era digital dan AI gitu ya, punya dua sisi ya. Yang pertama adalah sisi kekuatan, dan yang kedua adalah tantangan etisnya seperti apa. Kekuatan utamanya tentu dengan berbagai macam data yang tersedia dan kemampuan kita dalam mewujudkan grafik yang bagus, ini mempermudah kompleksitas kita memahami sesuatu, gitu ya. Misalnya sesuatu yang kompleks kita menjadi lebih mudah dipahami. Kemudian mempercepat pemahaman
dan juga sangat shareable atau mudah dibagikan di era media sosial. Kita bisa screenshot, kita bisa share, klik tombol share sehingga orang dengan platform yang berbeda bahkan bisa membuka informasi ini gitu ya. Nah, namun resikonya ya tentu oversimplifikasi. Ini menyederhanakan isu yang mungkin saja terlalu jauh gitu ya. Kemudian manipulasi visual, pembuatan visual apa keputusan penggunaan visual yang tidak tepat ini bisa menyesatkan opini ya. Kemudian bias estetika. Jadi terlalu menampilkan keindahan grafik tapi esensinya nggak ada gitu ya. Nah, ini tentu akan menjadi bias gitu ya, infografik yang disajikan. Nah, dalam pagar pembatasnya misalnya yang perlu tetap menjadi acuan adalah terkait dengan akurasi, kejelasan, konteks, dan etika visual yang tidak bisa dikompromikan. Jadi kita kembali lagi ke nilai jurnalistik ya, menyampaikan kebenaran, elemen jurnalistik, menyampaikan kebenaran, berpihak pada masyarakat gitu ya, disiplin verifikasi. Nah, itu adalah beberapa di antara nilai-nilai yang harus tetap dipegang apapun platformnya gitu ya, termasuk dari platform infografik. Oke, sebelum ke sorry ya, jadi bocoran nih ada penugasan ya itu nanti ya untuk project tugas mata kuliah ini. Oh ya, saya ingin ingatkan lagi, ini adalah mata kuliah project based. Jadi memang di akhir sesi perkuliahan ini teman-teman akan membuat suatu project gitu ya. Karena topik kali ini adalah berkaitan dengan infografik, maka nanti kita akan challenge teman-teman membuat infografik. Baik, sampai di sini mungkin ada pertanyaan yang bisa kita diskusikan. Silahkan, boleh langsung dinyalakan mikrofonnya. Saya izin bertanya, Mas. Oke, silahkan Bika. Saya Rebecca Rosvanya izin bertanya, bagaimana ya Mas cara kita menghindari adanya manipulasi visual dalam membuat infografis? Terima kasih, Mas. Baik, nah ini berkaitan dengan slide yang baru saja ya, manipulasi visual. Nah, tentunya kita pasti memikirkan ya karakter data yang akan kita sampaikan. Kalau itu datanya berkaitan dengan kronologi waktu, maka kita bisa memutuskan bentuk visual yang ingin kita tampilkan adalah bentuk kronologis, bukan dalam bentuk yang lain. Karena setiap bentuk visual yang ingin kita tampilkan itu harus disesuaikan dengan datanya supaya tidak menyesatkan orang. Akan aneh rasanya kalau ketika kita membuat informasi yang berkaitan dengan kronologi, tapi menyampaikannya dengan grafik yang tidak sesuai, misalnya grafik eh, apa namanya dalam bentuk line chart, bar chart, nah itu tentu tidak sesuai. Orang jadi bingung maksudnya apa kronologi kok bentuknya gini. Jadi kita mesti tentukan dulu ya, grafik ini disesuaikan dengan data yang ingin kita sampaikan. Kurang lebih itu ya, BK ya. Baik, terima kasih, Mas. Mungkin ada lagi yang lain? Saya izin bertanya, Mas. Ya, silakan Arkan. Oke, saya Arkan Abian Dahlan, izin bertanya. Kalau infografis ini kan memang berbasis data ya, Mas ya. Iya, Untuk itu, bagaimana sih, Mas, untuk memastikan bahwa data yang dijadikan grafis nantinya itu dapat dan layak untuk digunakan, Mas? oke baik. Ini tentang pemilihan data ya. Nah, seringkali kita menggunakan data yang yang dianggap kredibel gitu ya ketika menyusun sebuah infografik atau berita. Nah, kredibilitas kredibilitas data itu tentu kita bisa telusuri sumbernya. Apakah yang merilis ini orang lembaga riset yang dapat dipercaya atau badan pemerintah yang dapat dipercaya atau tidak. Misalnya, ketika kita melihat bahwa sumber datanya sebagai Badan Pusat Statistik misalnya, nah maka kita punya tingkat kepercayaan yang lebih tinggi gitu ya dibandingkan data yang dirilis oleh apa ya suatu institusi yang tidak kita kenal sebelumnya. Seperti itu. Jadi kita mesti lihat dulu kredibilitas dari yang membuat atau merilis data tersebut. Nah, selain itu, lembaga riset, kemudian juga kampus, ini juga bisa digunakan karena mereka adalah lembaga-lembaga yang bisa di tracing identitasnya gitu ya, atau bisa dipertanggungjawabkan pernyataannya. Mungkin itu ya, Arkan ya, terkait dengan sumber data ya. Oke.
Ya mungkin satu lagi Saya ada pertanyaan, silakan. suara saya terdengar, Mas. Oh iya, Feb, silakan Feb. Baik, terkait penugasan juga kan kita bikin infografis ya, Mas. Mm-mm. Jadi sih mau nanya bagaimana menemukan ide yang layak untuk infografis ini, Mas, dan menarik gitu, Mas. Oke, nah ini terkait dengan ide ya. Jadi memang pertama-tama kita mesti pastikan nilai beritanya dulu ya, Febri ya. Jadi sesuatu yang ingin kita buatkan infografik ini punya nilai berita yang tinggi atau tidak. Kemudian serumit apa gitu ya, sehingga harus dibuatkan infografis. Kalau memang informasinya ini cukup rumit dan kompleks, maka kita layak membuat itu menjadi infografis. Atau redaksi punya agenda untuk mendorong suatu isu menjadi isu yang perlu menjadi concern. Nah, maka isu tersebut sangat bisa menjadi infografis. Kita infografiskan. Gitu ya. Ya, mungkin ada lagi Terima pertanyaan. kasih. Oke, oke itu dulu ya teman-teman ya. Baik, nah untuk mengasah kembali gitu ya, untuk mengasah kemampuan atau pemahaman teman-teman terkait dengan topik ini dan juga menjadi salah satu bagian dari pengerjaan proyek, ini adalah instruksi bagi teman-teman yang sudah dibagi kelompoknya ya di awal semester untuk membuat 2 infografis gitu ya terkait dengan proyek jurnalisme multimedia. Kemudian pastikan juga temanya selaras ya dari awal ya, karena jurnalisme multimedia ini berkaitan dengan storytelling. Jadi apa cerita utama yang ingin disampaikan? Dan sampaikan infografik ini dalam format PDF secara berkelompok, cukup 1 orang saja yang mewakili pengumpulannya. Kemudian lengkapi elemen-elemen dalam infografis tersebut. Dan kumpulkan paling lambat tanggal 8 Agustus ya 2026 pukul 5 sore melalui aplikasi yang kita akses setiap saat ya di LMS kita atau Learning Management System kita leads.upnvj.ac.id. Mungkin saya rasa cukup ya sampai di sini dulu kelas kita pada pertemuan kita kali ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat dan menjadi nilai tambah ya buat teman-teman sekalian ya. Oke, terima kasih. Billahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Baru saja Anda menyaksikan cuplikan proses pembelajaran saya pada mata kuliah Jurnalisme Multimedia. Dalam sesi ini, mahasiswa tidak hanya mengingat teori, namun mengimplementasikannya pada pembelajaran berbasis proyek. Pada akhir pembelajaran, mahasiswa diminta mengumpulkan karya proyek jurnalisme multimedia. Dengan demikian, mahasiswa tidak hanya memahami teori, tetapi juga mengasahnya pada kemampuan produksi karya jurnalistik. Saya berharap cuplikan pembelajaran tersebut memberikan gambaran nyata mengenai pendekatan yang saya terapkan di dalam kelas. Terima kasih saya sampaikan kepada Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Republik Indonesia dan seluruh panitia sertifikasi dosen tahun 2026. Kepada segenap Civitas Akademika UPN Veteran Jakarta, para pimpinan, rekan sejawat dosen, tenaga kependidikan, dan juga mahasiswa, saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Demikian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat dan menjadi bagian dari upaya peningkatan kualitas pendidikan tinggi di Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.